2 pekan menjelang jabatannya berakhir sebagai PJ Gubernur Lampung, Samsudin melakukan perombakan besar-besaran terhadap sejumlah pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Lampung. Setidaknya terdapat 12 pejabat baru yang dilantik oleh PJ Gubernur Samsudin di Gedung Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada Jumat 7 Februari 2025 siang. Adapun sejumlah nama pejabat eselon 2 yang dilantik oleh PJ Gubernur Samsudin diantaranya Inspektur Provinsi Lampung, Freddy SM yang dilantik dengan jabatan baru yakni staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta tetap menjabat sebagai PJ Sekda Provinsi Lampung. Kedua, Bayana yang sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tulang Bawang Barat kini dilantik menjadi Inspektur Provinsi Lampung. Ketiga, Thomas Americo yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Lampung Selatan kini dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Keempat, Sulpakar yang hampir 10 tahun menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung kini dilantik dan dimutasi menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kelima, Senen Mustaqim dari Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Badan Kesbangpol. Keenam, Firsada yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesbangpol kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Ketujuh, Al-Husnu Rizki yang sebelumnya menjabat staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Pesawaran kini dilantik menjadi Kepala BPSDM. Kedelapan, Jurnalis yang sebelumnya menjabat Kepala BPSDM bergeser menjadi Kepala Balit Bangda. Kesembilan, Intizam yang sebelumnya menjabat staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. 10. Slamet Riyadi yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta PLT Badan Pendapatan Daerah kini dilantik definitif sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Kemudian Yudi Al-Fadri yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dilantik dengan jabatan baru sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Terakhir, Puadi Jailani yang sebelumnya menjabat Kabiro Hukum Sekretariat Daerah kini menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Seusai melantik para pejabat tersebut, Samsudin berpesan agar para pejabat yang baru dilantik berkomitmen dan berintegritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung. Samsudin pun berpesan agar pejabat yang baru dilantik ini dapat berkolaborasi dengan Gubernur Lampung terpilih dalam harmonisasi membangun Provinsi Lampung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama pada hari ini merupakan hasil dari pelaksanaan uji kompetensi terhadap pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung yang telah mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Saya yakin saudara-saudara telah memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Tidak sedikit pengalaman itu yang telah dijalani, sehingga diharapkan ke depan seluruh tugas yang menjadi kewenangan saudara dapat dituntaskan sebaik-baiknya. Serta saya berpesan agar saudara-saudara yang baru saja dilantik dapat melakukan terobosan baru, baik dalam metode kerja yang baru ataupun program-program yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Penjabat Gubernur Lampung Samsudin bersama mantan Gubernur Lampung Syahrudin ZP melakukan peninjauan pembangunan kota baru di Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis 30 Januari 2025.
Pada kesempatan tersebut, Samsudin mengatakan bahwa kelanjutan pembangunan Kota Baru dimulai dari melanjutkan pembangunan Masjid Al-Hijrah di kawasan tersebut, di mana Samsudin mengatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Hijrah tidak menggunakan anggaran pembangunan daerah. Samsudin pun meminta doa masyarakat Lampung agar pembangunan Masjid Al-Hijrah di Kota Baru terus berlanjut. Samsudin juga mengapresiasi Syahrudin ZP yang telah menggagas pembangunan Kota Baru semasa ia menjabat Gubernur Lampung. Dalam melanjutkan pembangunan Masjid Al-Hijrah, Samsudin menyebut pihaknya telah menunjuk panitia pembangunan, di mana Nasrullah Yusuf yang merupakan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Masjid Al-Hijrah. Sementara Ketua Pembangunan Masjid Al-Hijrah, Nasrullah Yusuf, mengatakan saat ini pembangunan yang dilakukan mengutamakan agar masjid dapat segera digunakan, di mana pada proses pembangunan tahap 1 ini pihaknya menarget untuk merampungkannya dalam 3 bulan. Di sisi lain, mantan Gubernur Lampung Syahrudin ZP mengapresiasi langkah berani PJ Gubernur Lampung Samsudin yang kembali memulai kelanjutan pembangunan Kota Baru. Lebih lanjut, Samsudin berharap Gubernur Lampung terpilih ke depannya bakal melanjutkan pembangunan Kota Baru. Saya sengaja mengajak Gubernur Bapak Syahrudin yang telah menjadi penggagas utama dari keberadaan Kota Baru ini. Ini adalah gagasan Pak Syahrudin yang luar biasa, yang penuh dengan inovasi gagasan untuk Lampung masa depan. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya masa tugas saya sebagai PJ Gubernur, saya belum pernah mengajak beliau ke masjid ini, ke Kota Baru secara resmi. Maka hari ini beliau punya waktu yang pas, dan alhamdulillah Pak Syahrudin berkenan untuk menengok bersama masjid yang sudah kita lihat bersama sudah berjalan prosesnya. Dan tadi ini dibangun bukan dari APBD tapi dari dana masyarakat. Saya minta Pak Nasrullah sebagai Ketua Pembangunan mohon doa bagi masyarakat Lampung untuk kelanjutan masjid ini. Pak Nasrullah dengan ikhlas meniatkan diri, mewakafkan dirinya untuk membangun masjid ini bagi kepentingan masyarakat Lampung. Dan tentu kita semua harus mendukung apa yang menjadi tugas Pak Nasrullah, tugas saya sebagai PJ Gubernur, apalagi yang sudah diletakkan sebagai Kota Baru ini dari Pak Gubernur Syahrudin. Ini yang luar biasa. Masyarakat Lampung tentu berterima kasih kepada Pak Syahrudin yang telah menggagas Kota Baru yang luar biasa ini. Bagaimana Pak Presiden pada saat peresmian Bendungan Marga 3, saya menyampaikan Pak Presiden, ada kawasan Kota Baru yang digagas oleh Gubernur Pak Syahrudin yang selama 12 tahun tidak terurus, ya tidak pernah disentuh kembali. Maka saya mohon izin Pak Presiden untuk memasukkan Kota Baru ini dalam kategori PSN, Program Strategis Nasional. Kata Pak Presiden, ya silahkan berkirim surat ke saya langsung berkirim surat. Dan sekarang sudah ada di posisinya di Bappenas sama dengan di Menko Perekonomian, dan nanti akan ditindaklanjuti juga oleh, saya sudah komunikasi dengan Pak Mirja untuk menindaklanjuti keberadaan posisi PSN yang untuk Kota Baru ini, sehingga betul-betul fix anggarannya, baik pelaksanaannya maupun nanti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan Kota Baru ini.